Saya akan melanjutkan presentasi dari Sania. Sebelumnya telah dijelaskan perbedaan dari penilaian autentik dan penilaian tradisional. Kemudian di poin C ini terdapat bentuk-bentuk penilaian autentik dalam penilaian kelas. Bentuk penilaian autentik sudah ditetapkan dalam Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh peserta didik pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, bentuk penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya penilaian untuk unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik memberikan sikap menggunakan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Kurikulum 2013 menetapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, jadi di penilaian autentik ini terdapat 3 ranah yang akan dinilai peserta didik, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdapat 4 cara atau 4 metode yang digunakan, yaitu ada observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan penilaian jurnal. Penilaian observasi ini dilakukan oleh guru secara langsung kepada peserta didiknya dengan melihat situasi dan kondisi peserta didik tersebut. Apakah peserta didik tersebut mendapatkan nilai baik atau cukup di penilaian sikapnya. Penilaian observasi ini bisa dikatakan penilaian secara langsung yang dilakukan oleh guru. Kemudian ada penilaian diri. Berbeda dengan penilaian observasi, penilaian diri ini yang melakukan penilaian adalah dirinya sendiri atau peserta didik tersebut. Penilaian diri ini nanti peserta didik akan diberikan sebuah angket yang kemudian angket tersebut akan diisi oleh peserta didik. Kemudian untuk menjawab angket tersebut, biasanya angket tersebut berisi soal-soal di mana yang harus dijawab dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap kesehariannya. Seperti contoh, apakah kamu selalu mengerjakan ibadah setiap hari dengan tepat waktu? Apakah kamu selalu menolong temanmu yang sedang kesusahan? Kemudian ada penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya ini hampir sama dengan penilaian diri, namun berbedanya adalah seorang yang menilainya. Kalau penilaian diri tadi yang menilai adalah dirinya sendiri, tapi kalau penilaian teman sebaya ini adalah temannya. Namun angket atau instrumen penilaiannya itu sama. Kemudian ada penilaian jurnal. Penilaian jurnal ini juga bisa dilakukan secara langsung, namun ada suatu catatan atau suatu tabel yang akan ditulis oleh seorang guru yang akan dievaluasi pada akhir pembelajaran. Instrumen yang digunakan antara lain cek atau skala penilaian ranting 13 sampai skala yang disertai dengan rubrik hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. Terus kemudian ada penilaian ranah kompetensi pengetahuan. Di penilaian ranah kompetensi pengetahuan ini terdapat 3, yaitu tes tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Serta ada juga penugasan. Tes tertulis
adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik akan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Tes tertulis ini terdapat beberapa macam seperti tes tertulis pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Kemudian ada observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Jadi di ranah pengetahuan ini juga bisa dilakukan secara langsung penilaiannya. Penilaian tersebut bisa dilakukan oleh guru melalui observasi dalam pembelajaran, apakah siswa atau peserta didik tersebut aktif atau pasif, atau juga bisa dinilai dari kemampuan peserta didik dalam memahami suatu pengetahuannya. Kemudian ada juga penugasan. Penugasan ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa mana kemampuan pengetahuan peserta didik tersebut yang telah didapat. Selanjutnya ada juga penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan ini terdapat 5 metode atau 5 cara yang bisa digunakan untuk menilai peserta didik. Yang pertama ada unjuk kerja atau kinerja dan praktek. Penilaian unjuk kerja atau kinerja dan praktek ini dilakukan ketika peserta didik tersebut telah memahami sebuah konsep yang diketahuinya. Kemudian sebuah konsep tersebut dapat dipraktekkan oleh peserta didik jika konsep tersebut memiliki unsur kepraktekannya. Apabila siswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa mempraktekkan dengan baik dan benar sesuai dengan konsepnya, maka peserta didik tersebut dikatakan bisa telah atau mampu memahami konsepnya. Kemudian ada penilaian project. Penilaian project ini diberikan kepada peserta didik dari guru berupa sebuah project yang harus diselesaikan dalam waktu atau deadline tertentu. Biasanya project ini bernilai dari awal sampai akhir. Jadi yang dinilai itu dari awalnya, dari peserta didik itu merencanakan sebuah proyek tersebut, membuat atau prosesnya, dan sampai hasil akhirnya itu dinilai semua. Kemudian ada juga produk. Penilaian produk ini hampir sama dengan penilaian proyek. Namun penilaian produk ini dinilai hanya produk atau hasil akhirnya saja. Kemudian ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya. Jadi nanti kan terdapat sebuah karya-karya peserta didik dalam 1 semester itu. Nah, nanti seorang guru akan merekapnya dan menjadikan sebuah nilai dari semua praktek atau produk dan proyeknya yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian bisa juga penilaian kompetensi keterampilan ini dilakukan dengan tes tertulis. Maksudnya itu tes tertulis menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat. Ini biasanya diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau karya ilmiah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.